Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafakhiru mimma kasura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai banyak riwayat tentang keutamaan yang ada pada hari Jumat. Salah satu yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datang dari Imam Muslim rahimahullah radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, bahwasanya hari yang terbaik, hari di mana matahari tersebut terbit, adalah hari Jumat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, fihi khuliqa Adam, bahwasanya hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah, dan hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam alaihi salam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam alaihi salam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali adalah hari tersebut adalah hari Jumat. Di antara orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa meragukan tentang hari di mana kita dibangkitkan di hadapan Allah. Mereka meragukan tentang hari kiamat. Mereka meragukan hari di mana kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam salah satu surat yang sering kita baca, dalam surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il adzim. Mereka senantiasa saling bertanya tentang apa yang akan terjadi. Mereka tidak meyakini tentang hari kiamat. Mereka berselisih tentang itu. Kalla sayalamun, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya mereka betul-betul akan mengetahui apa yang akan terjadi hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ada orang Badu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, ketika ada seorang badu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan balik kepada orang Badui tersebut, "Ma adattalaha?" Apa yang engkau sudah persiapkan tentang hari kiamat tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan, meyakinkan bahwasanya hari kiamat bukan hari yang diragukan, tetapi sesuatu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata atiyatun," bahwasanya hari kiamat akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha yab'atsu man fil kubur, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun di antara kita yang mereka sudah dimasukkan ke liang lahatnya alias ke kuburan kita masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan kepada kita semuanya dalam salah satu firman-Nya, yaitu adalah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-1 secara tegas, "Iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum fi ghaflatin muridun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum," telah dekat waktu di mana kita akan dihisab di hadapan Allah. Telah dekat waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang selama ini kita lakukan, setiap apa yang selama ini kita tinggalkan. Telah datang, bahkan telah dekat waktu tersebut. Tetapi apa? Wahum fi ghaflatin muridun. Tapi kebanyakan dari kita lupa, lalai bahwasanya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam salah satu ceramahnya, dalam salah satu khutbahnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikannya dalam keadaan matanya memerah dengan suara yang keras, suara yang lantang, seolah-olah dalam riwayat tersebut dikatakan seperti seorang komandan yang memerintahkan kepada prajuritnya. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Saking pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerah wajahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna bu'istu wasa'ah," bahwasanya hari di mana di antara aku diutus dan hari kiamat, kahatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti jari telunjuk dan jari tengahnya. Kenapa Nabi mengisyaratkan tersebut? Ini menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Tetapi kita sering lalai, kita sering lupa bahwasanya hari tersebut adalah pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama yang lainnya menjelaskan kepada kita semuanya dalam kitab tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya ketika Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu melewati malaikat-malaikat yang lainnya, melewati penghuni langit yang lainnya. Ketika Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melewati penghuni langit atau malaikat yang lainnya, maka mereka berkata, "Allahu Akbar," bahwasanya hari kiamat telah dekat. Itu di antara penjelasan yang harus kita ketahui. Ternyata dengan diutusnya Rasulullah SAW, itulah tanda bukti bahwasanya ada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, orang-orang yang meragukan terhadap hari yang mana Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukannya, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu suratnya, itu adalah dalam surat Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuduhu fagullu, tsumma al-jahima sallu, tsumma fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku, innahu kana la yu'minu billahil adim, wa la yahuddu ta'amul miskin, falaysa lahum yawma hahuna hamim, wa la ta'amun illa min gisrin la yaquluhu illal khati'un." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di antara azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adab apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Khuduhu fagullu, maka mereka akan diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummal jahima sallu, kemudian mereka akan dilemparkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat api yang sangat menyala-nyala alias yang sangat panas ketika itu. Kemudian apa? Fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku, kemudian mereka
tubuhnya dirantai, kemudian dilemparkan lagi ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Apa yang menyebabkan Allah menghadap mereka sampai Allah melemparkan ke neraka jahanam, sampai Allah membelenggu kakinya, sampai Allah mengikat tubuhnya? Innahu kanu la yu'minu billahil adzim. Karena mereka tidak pernah percaya hari di mana kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang selama ini sudah kita lakukan, apa yang selama ini sudah kita tinggalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita hadis yang sering kita dengar bahwasanya seorang ketika dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin, seseorang tidak akan mampu menggeserkan kedua kakinya ketika mereka sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mampu menggeserkan kakinya? Mereka mampu menggeserkan kakinya kapan? Ketika mereka sudah ditanyakan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun ketika hari di mana kita dibangkitkan di hadapan Allah, yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna, yaitu adalah ditanyakan umur kita itu digunakan untuk apa? Apakah selama ini kita diberikan kesehatan? Apakah selama ini kita diberikan kekuatan? Kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, bahkan kita menggunakannya sebagai cara untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanyakan di hadapan Allah. Kemudian apa lagi yang akan ditanyakan? Bukankah Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita an ilmihi fima fa'al, dari ilmunya apa yang selama ini sudah dia amalkan, dari syariat ini apa yang dia tahu dan dia amalkan dari amalannya tersebut, dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di antara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, an malihi min aina iktasabahu wa fiman anfaqahu, itu adalah kita akan ditanya dari mana harta yang selama ini kita dapatkan, dengan cara seperti apa yang kita dapatkan harta yang selama ini kita miliki. Kemudian ketika kita memiliki harta tersebut, untuk apa kita gunakan? Apakah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita tahu ada momen salah satu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menggunakan harta kita sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan mengeluarkan harta kita untuk berkurban, menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang harus kita lakukan. Sebelum kapan? Sebelum datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, kalian harus senantiasa bersedekah, kalian harus senantiasa menginfakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai sebelum datang yati alaikum zamanun, sebelum datang kepada kalian zaman. Ada hari apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'a rajulun bisadaqatihi, ada zaman, ada hari yang ketika seseorang membawa hartanya untuk disedekahkan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kemudian orang yang bertemu dengan orang yang bersedekah tersebut, mereka mengatakan, lau ji'ta bil ams, kalau seandainya kamu dengan hartamu datang pada kemarin hari ketika kita membutuhkannya, maka kami akan menerimanya. Ammal yaum, akan tetapi hari ini maka kami tidak membutuhkan apa yang kamu bawa. Nabi sudah memperingatkan salah satu peluang, yang mana peluang tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu adalah ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah sebelum datang zaman kita bersedekah, tidak ada orang yang mau menerima tersebut. Allah sudah menutup kesempatan untuk melakukan amalan soleh tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa li sairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru la ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah di antara ayat-ayat yang dijelaskan, baik yang sudah kita ketahui ataupun kita belum ketahui, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa dahsyatnya kiamat yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Maka kalau kita sadar dengan adanya hari tersebut, dengan kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa dahsyatnya hari yang akan dialami oleh setiap kita, hari di mana kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagai bukti, sebagai dalil betapa dahsyatnya hari kiamat, yaitu adalah dalam surat Al-Qari'ah. Mana bukti dalil menunjukkan kedahsyatannya, yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan wamal qari'ah, menanyakan apa itu qari'ah. Para ulama menjelaskan setiap kalimat dalam Al-Quran yang di sana menunjukkan pertanyaan, maka itu menunjukkan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang begitu dahsyat atau sesuatu hal yang begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan kembali. Tujuannya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita muhasabah diri, supaya kita mempersiapkan diri sebelum datang hari di mana kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya tadi, ketika kita sudah bertemu, ketika kita sudah sadar dengan hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk melakukan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya adalah memperbanyak amalan saleh ketika kita sudah masuk di bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersemangat ketika masuk di bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Jelas memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari tersebut. Meskipun memang para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat ketika menafsirkan walayalin ashr, 10 malam terakhir ini konteksnya apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya 10 di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya 10 hari di sini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menggabungkan dua pendapat tersebut, menjelaskan kepada kita semuanya konteks dalam ayat tersebut, yaitu adalah menjelaskan kepada kita kalau berkaitan dengan siang, maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari malam terakhir. Adapun yang berkaitan dengan malam, maka 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan, maka itu jauh lebih utama daripada malamnya 10 hari di siang hari di awal bulan Zulhijjah. Ini yang harus kita ketahui supaya kita memiliki semangat. Bahkan para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, para salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa mengutamakan 10 hari yang paling utama. Apa aja 10 hari yang paling utama? Jelas 10 hari yang paling utama, yang pertama adalah 10 hari pertama di siang hari di bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah 10 hari di bulan pertama di bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa menghiasinya hari-hari tersebut dengan berbagai amalan saleh, dengan berbagai amalan-amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, tidak ada hari yang apabila seseorang melakukan amalan saleh lebih baik daripada jihad, bahkan amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan memperbaiki salat kita, memperbanyak berzikir, memperbanyak salat-salat sunnah. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita semuanya kenapa amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah memiliki kedudukan dan keistimewaan. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya hari tersebut atau bulan tersebut atau 10 hari pertama di siang hari di bulan Zulhijjah, karena di sana terdapat gabungan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, baik itu sedekah, ataupun amalan-amalan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan Ad-Darimi dan yang lainnya,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla, bahwasanya tidak ada amalan yang paling suci wa adamu ajran, amalan yang paling agung kecuali kapan? Fi asril adha, yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi hati pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, agar kita senantiasa tidak melalaikan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita hiasi dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan sunnah yang selama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjinna minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.